Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mendy Gapi Parung. Salam Gapi Lovers. Oke teman-teman, hari ini saya ingin mengganti indukan nih, indukan dari Gapi Black Moscow. Sebenarnya sih ini untuk betinanya terlihat masih bagus nih teman-teman nih. Tapi rencana nanti saya mau pakai dulu ini untuk betinanya. Dan yang saya mau ganti ini jantannya nih teman-teman. Jantannya ini sudah terlihat dari gerakannya udah kurang agresif. Terus juga sebenarnya untuk produksinya ini masih bagus nih teman-teman. Tapi kenapa harus saya ganti? Jadi gini. Jadi kalau di Gapi itu yang sudah pernah saya alami untuk anakan dari pertama kelahiran, terus kedua, ketiga itu masih banyak yang jantan nih teman-teman. Tapi lama-lama untuk anakannya itu jadi banyak yang betina. Nah di sini saya sudah perhatikan untuk anakan memang ini sudah generasi keempat ya. Di sini untuk hasilnya lebih banyak yang betina dibandingkan jantannya. Nah makanya jadi saya mau ganti indukannya lagi nih teman-teman. Walaupun indukannya ini masih produktif ya, masih bisa menghasilkan. Jadi indukan yang di video sebelum-sebelumnya yang saya taruh di situ teman-teman, ini saya ganti ya. Hari ini nanti kita ganti, gantinya jantannya aja. Sebenarnya sih kalau saya tetap mau hajar terus ini pakai indukan ini nih nggak masalah nih teman-teman. Walaupun ini udah kurang agresif tapi masih bisa ini. Cuma ya saya mau ganti aja untuk jantannya. Di sini juga udah terlihat untuk kualitas dari ikannya ini sudah kurang bagus nih. Banyak ya karena mungkin saya kan untuk ternaknya ini sistemnya massal. Jadi banyak indukan jantannya nih yang sudah rusak nih untuk ekornya. Jadi nanti ini mungkin saya lepas aja nih teman-teman. Saya masukkan ke partaian. Nah, di sini juga masih banyak nih teman-teman untuk jantannya. Tapi memang jantan di sini ini udah saya sortir ya teman-teman ya. Kalau buat saya indukan ini kurang bagus ya. Karena banyak yang keluar warna green sama blue. Sama ekornya itu kurang rapi. Ini jadi nanti saya lepas juga nih teman-teman nih. Kita ganti indukannya. Yang saya sortirnya memang sudah bagus ya. Nah ini dia teman-teman nih calon indukan baru nih. Jadi ikannya memang sudah saya sortir ya. Kualitasnya juga yang ini lumayan bagus ya. Sama seperti indukan sebelumnya. Jadi memang sebenarnya saya di sini lebih suka main di partai ya teman-teman ya. Kenapa? Walaupun harganya murah, tapi karena kuantitasnya banyak, jadi untuk harganya pun jadi lumayan teman-teman. Karena memang saya tinggal di Parung, lingkungannya ya dekat pasar ikan hias Parung ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Mungkin juga pernah ke pasar ikan hias Parung. Nah, tapi juga walaupun saya main di kuantitas atau main partai ya, main banyak ikan, tapi di sini saya tetap juga jaga kualitas dari ikannya teman-teman nih. Jadi memang selain saya main main kuantitas ya, saya juga coba untuk belajar main kualitas nih teman-teman. Jadi saya coba saya sortir nih. Jadi kalau untuk indukan sudah pasti saya cari yang bagus-bagus nih teman-teman nih. Nah nanti kalau dari indukannya banyak yang bagus, kemungkinan besar anakannya juga jadi banyak yang bagus teman-teman. Jadi nanti yang bagusnya itu bisa saya jual lumayan tinggi ya dibandingkan ikan yang kualitasnya kurang bagus. Nah di sini ini tempat saya sortir nih teman-teman. Jadi dari kolam terpal ya. Kalau memang sudah terlihat sudah besar, udah sekitar umur 2 bulanan, itu sudah terlihat dari kualitas ikannya ya bagus atau tidak. Jadi setelah itu saya pindahkan ke dalam akuarium ini teman-teman nih untuk saya sortir. Jadi nanti yang memang kalau untuk ikannya yang reject itu nanti langsung saya taruh di kolam yang memang khusus untuk jantan aja, yang untuk saya jual partaian.
Nah, kalau yang bagus-bagusnya nanti saya pindahkan ke akuarium yang ini teman-teman nih. Sampai saya besarkan, sampai saya jadi indukan lagi. Nah, kenapa juga saya niat untuk ganti indukannya nih teman-teman? Karena memang di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya, untuk betinanya ini sel telurnya banyak banget nih teman-teman nih. Atau memang seandainya betina ini sudah dibuahi, harusnya untuk produksi anaknya ini banyak ya. Karena di sini saya main massal. Nah, kenapa saya mau ganti? Walaupun indukannya masih bagus ya, jantan sama betina, tapi ini untuk produksi anaknya nih udah mulai berkurang nih teman-teman nih. Sudah mulai sedikit, tidak seperti waktu awal saya pakai indukan ini ya, waktu kelahiran di pertama dan kedua bahkan ketiga, itu anakannya sampai kolam ini penuh semua nih teman-teman nih. Di sini mulai terlihat sedikit. Nah, jadi ada kemungkinan besarnya kalau untuk betinanya nih masih bisa kita pakai nih teman-teman nih, untuk kita jadikan indukannya ya. Karena terlihat perutnya ini masih bagus-bagus nih teman-teman nih, masih gendut-gendut, tapi anakannya sedikit ya. Ada kemungkinan ini yang dibuahi sama jantannya sedikit. Jadi di sini kalau pengalaman dari saya, jadi untuk sperma dari jantannya ini udah mulai berkurang nih teman-teman nih, udah mulai kurang bagus. Jadi rencana hari ini kita mau ganti nih teman-teman ya. Simak terus video saya sampai selesai ya teman-teman ya. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari Mendy Gapi Parung. A few moments later. Oke teman-teman, ini untuk indukan jantan yang baru nih ya, yang di akuarium tadi ini sudah saya pindahkan nih teman-teman. Jadi ini nanti saya sortir lagi ya teman-teman ya. Saya cari indukan yang benar-benar kualitasnya bagus nih. Jumlahnya memang sedikit nih teman-teman ya. Karena ya alhamdulillah kemarin untuk yang kualitasnya lumayan bagus nih sudah ada beberapa yang terjual. Tapi ini nanti saya coba sortir juga nih untuk betinanya. Kalau yang sudah terlihat kurang bagus, nanti saya ganti nih sama indukan yang baru. Sebenarnya sih kenapa saya mau pakai indukan yang lama nih untuk betinanya, ini untuk mencegah terjadinya inbreed ya teman-teman ya, atau kawin sedara. Karena kalau memang untuk betinanya saya pakai yang ini nih, ada kemungkinan besar nih pasti ini dia jadinya inbreed nih teman-teman. Karena memang ini untuk yang besar-besarnya nih betinanya nih, ini satu kelahiran sama yang ini jantannya. Jadi untuk menghindari itu saya masih menggunakan indukan yang lama nih teman-teman nih. Karena di sini memang indukannya sel telurnya nih bagus nih. Masih banyak yang gendut-gendut. Ini gendut kebanyakan juga bukan karena hamil ya teman-teman ya. Walaupun memang hamil, tapi ini anakannya sedikit. Jadi memang yang berhasil dibuahi sama jantannya ini sedikit. Karena memang untuk sperma jantannya ini udah mulai berkurang ya. Sebenarnya sih ini semua terserah teman-teman ya. Seandainya mau tetap lanjutin juga nggak apa-apa nih. Tapi kenapa kalau saya ganti? Karena saya main partai, jadi biar cepat produksinya nih, cepat banyak lagi nih teman-teman nih. Makanya saya ganti indukannya. Karena untuk yang usia remaja seperti ini umur sekitar 3-4 bulan, ini masih jos banget nih teman-teman kalau kita jadikan indukan lagi. Nah, jadi nanti ini untuk kolam breedingnya nih, atau kolam ternaknya nanti saya tetap pakai yang di sana ya teman-teman ya. Akhirnya saya nggak ganti karena waktunya juga nggak sempat ya, dan kualitas airnya walaupun jelek seperti itu tapi masih bagus nih teman-teman nih. Nanti jadi saya masih menggunakan tudung saji biar apa, jadi kalau indukannya itu saya taruh di dalam tudung saji ini, jadi nanti pas anakannya lahir dia ada di luar tudung saji ya.
Jadi nanti anakannya itu gampang untuk kita tangkapnya. Kalau seandainya kita sistemnya indukannya di luar kolam, terus anakannya kita taruh di tudung saji, itu biasanya nanti ada anakan juga yang berada di luar kolam ya, nggak semua di dalam tudung saji. Jadi sebenarnya untuk gapi jenis Black Moscow ini tanpa menggunakan tudung saji bisa ya teman-teman ya. Karena untuk jenis Black Moscow ini tidak terlalu kanibal, untuk anakannya lebih aman ya dibandingkan untuk jenis AFR. Tapi kayak saya masih menggunakan tudung saji karena untuk mempermudah saya memisahkan antara indukan sama burayaknya. Nah di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya untuk pergerakan ikan dari Black Moscow yang usianya lebih muda ini masih lebih aktif nih teman-teman dibandingkan yang tadi. Nah ikan ini juga untuk remajanya ini belum pernah saya kawinkan ya. Jadi nanti nih di saat dia ketemu betina dia bisa lebih agresif nih teman-teman nih. Nah saya mau coba dulu nih ya. Saya masukkan betina ke dalam calon indukan dari jantannya ini nih teman-teman ya. Nih teman-teman, ini udah saya masukin betinanya ya. Yang ini betina nih teman-teman nih. Betina Black Moscow saya taruh 2 nih. Saya taruh 2 untuk betinanya nih. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, untuk jantannya ini udah mulai sedikit agresif nih teman-teman nih. Tuh. Bisa terlihat jadi yang ngejar betinanya ini lebih dari 1 ekor nih. Ini betinanya nih teman-teman nih. Satu lagi. Jadi ini mulai menunjukkan pesonanya nih ikan gapi jantan ini teman-teman nih. Jadi ya keuntungannya kalau kita ganti indukannya, pertama untuk anakannya nanti pastinya lebih banyak ya teman-teman ya. Karena untuk sperma dari jantan ini masih banyak nih, masih bagus nih. Kedua juga untuk jumlah jantannya nanti bisa lebih banyak nih teman-teman. Dan pastinya nanti kualitasnya juga masih lebih bagus ya. Karena untuk di jenis Black Moscow ini ada rijekannya nih teman-teman. Nanti jadinya bisa Blue Moscow atau Green Moscow ya teman-teman ya. Jadi nanti saya untuk indukan ini masih terlihat ada yang Green Moscow nih teman-teman nih. Ini green ya, kelihatan badannya ada warna hijau-hijau dan juga ada Blue Moscow-nya nih. Jadi nanti saya sortir lagi nih, saya pilihin lagi untuk jantannya. Nah, udah mulai terlihat teman-teman ya. Gimana keuntungannya kalau kita pakai yang jantan yang lebih muda lagi nih. Jadi satu betina itu lihat banyak yang ngejar-ngejar nih teman-teman nih. Mudah-mudahan nanti setelah saya ganti indukan jantannya ini, untuk gapi Black Moscow yang ada di farm saya ini, untuk hasilnya bisa lebih maksimal, bisa lebih banyak lagi, dan untuk jenis jantannya nanti bisa lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan untuk kualitasnya bisa lebih banyak lagi yang bagusnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nih udah saya gabung ya untuk jantan yang baru nih, yang masih remaja nih. Tadi ada sekitar 60 ekor. Untuk betinanya nih masih pakai betina yang lama, ada sekitar 65 ekor. Jadi nanti untuk betinanya ini nanti saya tambahin teman-teman ya. Jadi saya mau buat perbandingannya 1:2. Jadi nanti ada kekurangannya sekitar 55 ekor ya. Saya ambil nanti dari kolam ini teman-teman. Saya cari untuk betinanya yang sudah ready. Jadi kesimpulannya sih di sini, kalau untuk teman-teman khususnya yang pemula ya, yang ingin memulai budidaya ikan gapi secara massal ataupun sudah berjalan ya, jadi saya sarankan untuk memastikan indukannya ini teman-teman nih. Caranya gampang, kalau memang produksi ikannya ini sudah mulai berkurang atau anakannya banyak tapi sudah hasilnya itu banyak yang betinanya ya, ini saya sarankan untuk teman-teman ganti indukannya. Jadi kalau memang betinanya teman-teman lihat masih layak ya, masih sel telurnya banyak, jadi teman-teman ganti jantannya aja.
Tapi kalau betinanya memang sudah kir dan jantannya sudah terlihat tidak agresif ya, teman-teman bisa ganti jantan dan betinanya. Atau memang misalnya betinanya yang sudah tua ya, ini ada kemungkinan untuk ini untuk betinanya bisa lebih tua duluan nih teman-teman nih, atau upkir duluan ya, karena perbandingan usianya nih jauh nih antara jantan dan betinanya. Mudah-mudahan sih nanti hasilnya bisa lebih bagus ya teman-teman ya dari sebelumnya. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari Mendy Gapi Parung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gapi Lover.